Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat semua, jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan hanya menyembah Allah saja. Jangan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Jangan menyembah manusia, jabatan, kekuasaan, popularitas, karir. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sembahlah Allah saja. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Ini poin yang pertama. Bahwa orang tua diletakkan posisinya langsung setelah Allah. Apa maknanya? Kalau memang engkau bertuhan, kalau memang engkau percaya kepada Allah, maka berbaktilah kepada orang tua. Orang yang rajin sholat, rajin puasa sunat, banyak khatam Quran, tapi tidak peduli kepada orang tua, maka ini tidak sinkron, tidak matching, karena dia mesti sejalan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wahai orang-orang yang hijrah, apakah setelah engkau hijrah itu hubunganmu baik kepada orang tua? Atau justru sudah jadi hakim yang memasukkan orang tua ke dalam neraka? Nahnu du'at, kita ini da'i, la qudat, bukan hakim yang memvonis orang. Maka sinkronkan antara ajaran agama dengan orang tua. Dulu saya menyangka kalau anak saya ini masuk Islam, saya pikir saya akan kehilangan anak, Pak Ustadz. Ternyata setelah anak saya masuk Islam, dia lebih baik, lebih sering ke rumah, lebih sering ngasih hadiah, ngomongnya lebih lembut. Itu yang mau kita dengar dari saudara-saudara kita yang tidak Islam. Bukan malah memasukkan orang tua ke dalam neraka. Bahkan seandainya orang tua yang tidak Islam itu memaksa untuk mempersekutukan Allah pun, kita tidak boleh berkata kasar. Kita hanya sekedar ngelak. Saya nggak mau, Bu. Saya udah Islam, Pak. Jangan ajak saya. Tapi kalau putus hubungan tetap tidak. Apa sih yang membuat kamu tetap lembut baik? Yang membuat saya jadi baik kepada orang tua walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan adalah Allah, ajaran Islam yang mengajarkan itu. Ini poin penting yang sangat perlu difahami setiap muslim. Mesti matching sejalan antara sifat keberagamaan, sifat hijrah dengan orang tua. Apa tanda hijrahnya benar? Baik pada orang tua. Apa tanda ngajinya betul? Baik pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Poin yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Ihsan artinya membalas lebih. Waktu saya ke rumah bapak kasih saya teh manis.
Pas bapak datang ke rumah saya kasih teh manis juga. Itu bukan ihsan. Itu namanya jaza selevel, apple to apple. Kalau ihsan itu, waktu saya ke rumah ibu, ibu kasih saya teh manis. Waktu ibu sama bapak datang ke rumah saya buatkan makan, saya kasih dessert, saya kasih buah, saya kasih teh susu, bandrek, kopi, sirup. Itu namanya ihsan. Allah tidak katakan balaslah orang tuamu. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak mampu membalas. Siapa yang sanggup membalas mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, mengeluarkan dari alam gelap ke alam dunia, robek daging badannya, nyawa taruhannya? Siapa yang sanggup? Lalu kenapa digunakan kata ihsan? Balas apple to apple, 50-50, 50-50 aja nggak bisa. Gimana kita mau balas 25-75? Maksudnya, kamu yang sudah membangunkan rumah ibumu, kamu yang sudah belikan kebun ayahmu, kamu yang sudah berangkatkan emak ibumu ke Makkah, itu belum ada apa-apanya. Karena kamu dituntut untuk berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsan. Maka berbuat ihsanlah kamu kepada kedua orang tua. Sekarang banyak orang menganggap saya udah balas orang tua saya. Belum. Terus apa bisa kita membalas? Enggak akan bisa. Sampai mati kita enggak akan pernah bisa membalas mereka. Jadi bagi yang sudah membelikan baju sutra untuk ibunya, bagi yang sudah membangunkan rumah bagus, bagi yang sudah memberangkatkan haji dan umroh, kamu jangan pernah merasa sudah berbuat. Belum. Wabil walidaini ihsan. Ihsan. Kalimat ini membuat kita putus asa untuk berbuat, untuk berbakti pada orang tua seperti permintaan Allah. Tahajud semalam bisa. Sedekah bangun masjid, insya Allah bisa. Tapi kalau ihsan kepada orang tua nggak akan pernah bisa. Lalu kenapa Allah buat kata ihsan? Supaya kita merasa kurang terus. Kurang. Kita tidak akan pernah bisa membalas. Ini poin kedua. Poin ketiga. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu dari mereka berdua, ayah, ibu atau ayah atau keduanya sampai usia lanjut. Coba tengok. Kenapa digunakan kata usia lanjut? Karena kalau sudah usianya lanjut, matanya rabun, telinganya peka, akalnya kurang, badannya lemah, kakinya gontai, ayunnya, langkahnya, kakinya sudah kena asam urat, perutnya sudah kena asam lambung, matanya sudah kena katarak, tulang belakangnya sudah bengkok, kata-katanya tidak lagi lantang, pikirannya lemah. Mungkin dia bertanya 5 kali untuk satu pertanyaan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Salah satunya sampai usia tua atau dua-duanya. Begitu dalam surat Al-Isra, begitu juga dalam hadis. Datang malaikat Jibril alaihissalam, lalu Nabi mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kata sahabat, kami mendengar engkau mengatakan amin, amin, amin,
apa ini? Kami nggak dengar doanya. Kata Nabi, tadi Jibril datang. Malaikat Jibril berdoa, saya aminkan. Amin, amin, amin. Apa doanya? Bu'dan liman azraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Yang kedua, bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang orang tuanya sempat tua, salah satunya atau dua-duanya, tapi dia tidak masuk surga gara-gara itu. Mestinya itu sudah cukup bagi dia untuk kunci masuk surga. Tapi malah dia bukannya masuk surga, malah masuk neraka gara-gara itu. Celaka orang ini, kata Nabi. Sejalan antara ayat Quran dengan hadis Nabi tentang bunyi teksnya usia lanjut. Bagi kawan-kawan, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah yang punya orang tua 60, 70, ada mereka sekarang itu bisa jadi surgamu, tapi juga kalau kau sia-siakan bisa jadi neraka. Kalau masalah menghadapi orang tua, saya serumah sejak 2008 bulan Agustus Ramadan sampai 18 Maret 2019. 11 tahun saya dengan almarhumah mak saya. Khatam, paham saya. Insya Allah saya tidak takbur. Dari mulai tatapan matanya, omongannya, intonasi suaranya, marahnya, senangnya, bahagianya, kecewanya, belum lagi bercakap udah tahu kita dari raut wajahnya udah tahu. Jadi bagi yang kebetulan sekarang sedang diuji Allah dengan punya orang tua, itu kesempatan luar biasa untuk dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ayat satu pun dalam Quran menyuruh jaga anakmu, jaga bayimu, enggak ada. Tunjukkan saya ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, jaga bayimu, enggak ada. Kenapa Allah tidak menyuruh ibu jaga bayi? Karena naluri manusia menjaga bayinya. Harimau tak menerkam bayinya, kucing tak memakan anaknya. Karena memang naluri insting manusia hewan menjaga bayi. Tapi tentang menjaga orang tua, kenapa dipesankan Allah dalam ayat begitu tegas? Dipesankan Nabi begitu tegas dalam hadis dengan kalimat yang sama kalau mereka nanti sampai usia tua. Karena memang kalau sudah sampai usia tua itu banyak orang tidak sabar. Kenapa orang sabar menjaga anak? Karena anak buah hatinya, buah cintanya, masa depannya, ada yang dia harapkan dari anak ini. Kenapa orang menyia-nyiakan orang tua? Karena orang tua masa lalu. Manisnya sudah dihisap. Tinggal sepahnya. Habis manis, sepah dibuang. Apa yang diharapkan dari orang tua? Tapi yang diharapkan dari anak nih banyak. Makanya ayatnya bercerita tentang imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Poin yang keempat, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan
Kenapa ayatnya tidak mengatakan jangan pukul, jangan tempeleng, jangan tendang, jangan usir, jangan katakan ah. Jurus hidup dengan orang tua satu, diam. Jurus yang kedua, diam. Jurus yang ketiga, diam. Saya tausiah dari subuh. Pengajian subuh jam 4 udah keluar subuh. Habis dari masjid masuk kampus 2 kelas. Kultum zuhur. Habis zuhur 2 kelas lagi asar. Habis asar pengajian ibu-ibu. Pulang sebentar ke rumah mandi. Habis itu pengajian maghrib ke isya. Habis isya tanya jawab. Pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Diam. No comment. Jadi pendengar berita yang baik. Nanti kalau dia capek, dia diam sendiri, dia tidur. Tak pernah pun sekalipun saya pulang tidak membawa makanan. Masalah dia makan tak makan itu, apalah kau belikan ini sate, aku udah makan tadi. Jangan pikirkan itu. Yang penting kita udah belikan sate, mie ayam, bakso, kue pancung, kerupuk, keripik. Jangan pernah kosong sekalipun. Tak usah pikirkan respon dia. Yang kita pikirkan apa yang kita buat. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekalipun mengatakan ah. Jangan pernah membantah. Apalagi kalau sampai mendorong. Apalagi kalau sampai memukul. Saya banyak kali dapat video orang memukulkan gayung, menolak sedang makan nasi di entah itu konten, entah itu wallahu alam bisawab. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Menuntut ke pengadilan, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Menuntut ke pengadilan. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu punya bapakmu. Sedangkan kau aja punya bapakmu, apalagi hartamu. Menuntut ke pengadilan. Saya Pak Ustadz, banyak jamaah ngadu ke saya. Saya Pak Ustadz, sudah siapkan makanan. Ngomong dia ke tetangga. Katanya anakku ini pelit kali, nggak ada makanan disiapkan. Saya belikan baju. Dipakainya baju koyak-koyak, daftar berlobang, dibilangnya anakku pelit, nggak ada. Gimana lah saya nih Pak Ustadz? Coba ambil kertas, bagi 2 kertas. Bagaimana perlakuan anakmu, anak gadismu, anak lajangmu, dan bagaimana pula perlakuan orang tuamu. Kenapa kalau ke anak bisa kita picing mata? Kenapa kalau ke anak bisa kita pekak-pekakkan telinga? Kenapa kalau ke suami bisa bermanis muka? Kenapa kalau ke istri bisa baik? Kenapa kalau ke orang tua tajam biji mata? Tajam pendengaran telinga? Itulah kenapa dipesankan Allah SWT. Fala taqul lahuma uff. Dia sudah tua. Tak sama nanti setelah sampai kita ke umur itu. Saya banyak hal-hal yang saya alami sekarang. Baru saya paham. Oh, patutlah dulu banyak yang kita pahami setelah kita sampai ke umur itu, ke usia itu. Tapi saat kita mau melakukan sesuatu, dia udah tak ada lagi. Itulah yang paling menyakitkan. Itulah yang azab itu.
Azab itu dalam bahasa Arab artinya al-man'u. Man'u itu artinya kita mau berbuat tapi nggak bisa. Itulah azab. Azab itu bukan diazab, dibakar. Azab itu maksudnya kita mau balas tapi dia udah nggak ada lagi. Nah, itulah yang azab itu. Duit kita ada, mau kita bawa dia makan ke restoran yang mewah-mewah, yang pakai AC yang enak-enak. Mau kita bawa dia jalan-jalan, tapi dia nggak ada lagi. Itulah yang azab paling mengerikan. Itu ke dalam itu azab. Itulah yang namanya air mata jatuh ke dalam. Sakit itu luar biasa. Azab itu al-man'u, tercegah. Nggak bisa kita melakukan. Itulah namanya azab. Maka selagi masih ada, faqla taqul lahuma uff. 5. Wala tanharhuma. Jangan kasar, jangan bentak. Diam, apalagi diam, apalagi diam. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, cari mulut orang. Di antara semua keluarga ini siapa yang cakapnya kira-kira dia dengar? Kakaknya, ponakannya, siapa yang orang masuk cakap ke dia? Kita pakai mulut dia. Otaknya otak kita. Kita bisikkan dia, tolong kau sampaikan. Jangan kita yang ngomong. Walaupun kita profesor, doktor, ustadz, di mata dia kita bukan siapa-siapa. Di mata dia kita anak kecil yang dulu digendong. Saya dengar langsung itu. Kata mak saya, aku tak pernah menengok kau besar. Di mataku kau budak kecil yang baru pandai berjalan. Baru saya paham sekarang. Rupanya kita ini di mata orang tua kita itu, kita nggak pernah tua. Kita yang sok tua. Kita ini tetap anak-anak dalam pandangan dia. Macam mana lucunya dulu kita waktu belajar berjalan, telungkup, telentang, merangkak. Belajar bercakap. Begitulah kita ini di mata dia. Makanya kalau membentak kasar, sedih kali hati dia. Meleleh air matanya. Kok anak yang lucu ini sekarang sudah pandai membentak ya? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. 6. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepadanya kata-kata karim. Karim itu dermawan artinya. Ucapkanlah kata-kata dermawan. Maksudnya, kalau kau belum bisa membelikannya rumah, kau belum bisa membelikannya mobil, kau belum bisa dermawan ngasih duit, dermawanlah lidahmu. Kalau kau belum bisa dermawan dengan hartamu, dermawanlah dengan cakapmu. Sehat mak, sehat ya. Apa kabar? Dermawanlah dengan raut wajahmu. Sudahlah tak dermawan ngasih duit, tidak dermawan ngasih mobil, tak dermawan ngasih rumah, cakap pun melintang, biji mata melotot, suara menggelegar, ke bini takut, ke orang tua bukan main garang. Apalah guna hidup di dunia? Wa qul lahuma qawlan karima. Kita tidak disuruh wa qul lahuma qawlan sadida. Katakanlah kata-kata yang benar. Enggak. Kita disuruhnya qawlan karima, kata-kata yang dermawan. Apa yang paling mudah hidup ini? Mengeluarkan duit berat, membangunkan rumah berat, membelikan gelang cincin emas berat, membawakan dia ke Makkah, ke Madinah berat. Yang ringan itu apa? Cakap. Cakap yang ringan pun kau tak sanggup. Apalah gunanya lagi?
Poin yang ke-7. Seandainya dia tak Islam, diajaknya engkau mempersekutukan Allah, ayo kau ke dukun, katanya. Poin ke-6 sekarang. Wa in jahadaka ala an poin ke-7 sekarang, 7. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Seandainya diajaknya engkau mempersekutukan aku, kata Allah. Diajaknya engkau, surat Luqman ayat 15. Seandainya diajaknya engkau ke dukun, diajaknya engkau menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, bolehkah kau melawan? Fala tuti'huma, jangan ikut. Tak ada pancunglah kepalanya, usirlah dia, enggak ada. Fala tuti'huma, kau hanya sekedar jangan ikut. Ayatnya belum titik, masih koma. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul baik dengan dia. Ma'rufa dari kata urf, baik. Urf artinya tradisi. Kalau tradisi di kampung itu biasa belikan baju, belikan gelang, belikan motor, bangunkan rumah. Kau tetap lakukan itu. Walaupun dia memaksamu, walaupun dia mengajakmu. Jangan kau lawan. Poin yang ke-8. Antara mereka berdua nih, ayah dengan emak. Man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang berhak untuk mendapatkan baktiku? Ummuka, ibumu. Ummuka, summa man? Ummuka, ibu. Ibu. 9. Zina, khamar, narkoba, ganja. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Mau kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar. Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu, insya Allah kita tidak kesaksian palsu. Kita tak akan ngasih kesaksian palsu ke hakim. Nggak ada untungnya sama kita. Syirik, insya Allah kita tidak syirik. Tapi durhaka ini. Nabi Muhammad SAW tidak sempat durhaka. Kenapa? Ayahnya dia tak jumpa. Ibunya dia masih kanak-kanak, sudah meninggal. Maka saudara-saudara saya yang yatim piatu, yang tak sempat jumpa ayah, tak sempat jumpa ibu, bersyukurlah kalian pada Allah. Kenapa? Karena kalian tidak berdosa besar. Karena tak sempat berdosa besar. Kok hidup dia mungkin dosa besar. Jangan-jangan itu yang menghalangi masuk surga. Tak sempat buat dosa besar. Kenapa? Aku tak sempat berdosa aku ke ayahku Pak Ustadz. Aku pun tak sempat buat dosa ke emakku Pak Ustadz. Meninggal dia waktu aku masih kecil. Itu yang paling. Tapi takdir kan tak bisa kita request, tak bisa kita pesan. Jadi yang sudah sempat berdosa macam mana? Minta ampun, minta maaf. Insya Allah dibukakannya pintu maaf. Mungkin cakapnya kasar, hatinya pasti baik. 10. Saya selalu ditanya orang, apa amalan Ustadz? Apa zikir Ustadz? Apa riyadhah Ustadz? Saya bilang saya tak punya amalan. Amalan khusus gitu nggak ada. Zikir khusus nggak ada. Riyadhah khusus nggak ada. Tapi kalau saya renung-renung, saya pikir-pikir.
Itu karena orang tua saya. Saya yakin dia mendoakan saya, karena saya tak pernah melawan dia. Apapun katanya, apapun yang dia buat, tak pernah saya lawan. Saya iyakan aja semua. Mungkin doa dia lah, didoakannya saya. Lebih dari itu tak ada. Makanya kalau mau dicari, saya katakan amalan khusus tak ada, zikir khusus tak ada, riyadhah khusus tak ada. Tapi kalau mau dicari-cari, mungkin doa ibu saya, didoakannya saya. Jadi ibu-ibu yang punya anak, doakan anak ibu. Anak-anak yang punya ibu, yang punya ayah, jaga mereka sampai lembut hatinya, didoakannya kita. Saya baru pulang dari Sarawak. Turun kami di Sabah, dari Sabah jalan kami ke Sarawak. Sampai di kota terakhir Sibu. Di Sibu kami bertemu dengan jamaah. Dijumpakan saya dengan ibu umur 88 tahun. Duduk kami berfoto. Oh, beruntungnya Pak Haji, emaknya masih hidup, 88 tahun. Lama saya duduk temenung. Beruntungnya Pak Haji ini masih ada emaknya 88 tahun. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Jadi bagi yang ada orang tuanya, bersyukurlah kalian. Bagi yang sudah tak ada, ya tidak putus. Tidak putus bakti kita kepada orang tua. Saya dalam perjalanan pulang, ada orang mau WA. Mak ayah kami sudah meninggal Ustadz. Apa yang bisa kami lakukan? Ini saya balas WA-nya. Saya buatkan 11. Satu. Saya tidak menasihatinya, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini. Enggak. Saya cerita aja ke dia. Apa yang bisa kami lakukan untuk orang tua kami, Ustadz? Satu. Tahun 2020, Maret 2019 mak meninggal. 2020 saya buatkan yayasan wakaf Hajah Rohana Berbagi. 1 bulan 300 paket sembako. Sampai hari ini nggak putus. Dari saya sendiri sebagian, dari jamaah sebagian. Terima kasih buat semua jamaah yang sudah mensupport program. Tak putus sampai sekarang. 2. Tahun 2021 saya buat sekolah 50 gratis 1 tahun. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Sebagian dari saya, dari duit YouTube semuanya. Sebagian dari jamaah yang support bantu. 3. Semua duit YouTube dan duit 5 titik hari Jumat Sabtu pertama itu dihadiahkan untuk almarhumah. 4. Tiap malam Jumat kumpul santri-santri diminta baca Yasin, tahlil. 5. Tiap ingat baca Al-Fatihah. Asal ingat baca Al-Fatihah. Nampak emak orang tua baca Al-Fatihah. Nampak orang tua baca Al-Fatihah. Asal ingat baca Al-Fatihah. 10 kali ingat, 10 kali baca Al-Fatihah. Tiap bulan Maret sama Oktober umroh. Hadiahkan untuk almarhum. Ini awal Oktober nanti hadiahkan almarhum. 7. Menjelang puasa bawa anak istri ziarah. 8. Rumahnya tak saya robah sampai sekarang. Kalau saya datang ke rumah emak ini, kalendernya masih 2019. Kalendernya masih 2019, bulan April dilingkarinya, aku mau balik ke kampung, mau kenduri. Masih ada kalender. Rehalnya, Qur'annya, mesin jahitnya, dapur, sama macam dia masih hidup. 9. Mukenanya, kain sarungnya,
Baju yang selalu dia pakai, saya simpan di koper khusus. Masih saya simpan sampai hari. 10. Apakah rindu itu akan hilang? Tidak. Dengan berjalannya waktu, kata orang. Ada orang ngomong, dengan berjalannya waktu. Enggak. Bohong itu. Yang bilang dengan berjalannya waktu, bohong. Saya bilang bohong. Karena saya udah berjalan waktu 5 tahun, tak hilang dia. Yang menghilangkan rindu itu cuma satu. Mati. Matilah yang menghilangkan rindu. 11. Bagi saya, kalau saya hidup, kalau hidup aku sekarang, aku dengan anak dan istriku. Kalau aku mati, aku jumpa dengan mereka. Sekarang saya di dunia, menengok mereka di akhirat. Mereka sekarang di alam barzah. Tapi kalau aku mati, aku bersama mereka. Kalau mati kita, cepat kita jumpa sama mereka.